Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Sofian selaku dosen LSD, para peserta seminar yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar bisnis pada hari ini. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat, saya Siti Nurani Oktaviani akan bertindak sebagai moderator dalam acara ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan agenda dan aturan singkat selama seminar berlangsung. Yang pertama yaitu seminar akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Yang kedua, para peserta diharapkan untuk menjaga ketenangan selama seminar berlangsung dan mengajukan pertanyaan secara tertib. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi utama, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Siti Ansori Maulida sebagai CEO dan Adinda Puspita Dewi sebagai CFO. Dengan tema seminar hari ini yaitu manajemen operasi dan produksi. Kita akan membahas optimalisasi manajemen produksi dan operasi pada bisnis Cocobanana Dremora. Mari kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan judul seminar kita yang pertama, yaitu manajemen produksi dan operasi bisnis Cocobanana Dremora. Nah, manajemen produksi dan operasi atau disebut juga dengan MPO adalah suatu bidang studi yang fokus pada pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan juga efektif. Nah, dilansir dari buku Sistem Manajemen Mutu Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 oleh Eko Sudarmanto dan kawan-kawan, pengertian manajemen produksi menurut G. Heizer dan Barry Render adalah rangkaian suatu kegiatan yang menghasilkan nilai barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output atau produk. Di sini ada gambaran manajemen produksi dan operasi, mulai dari proses input yaitu energi, material, tenaga kerja, modal, dan informasi, lalu ke tahap proses transformasi yang menghasilkan output yaitu barang atau jasa. Apa sih tujuan dan manfaat dari MPO itu sendiri? Nah, tujuan utama dari MPO adalah yang pertama memenuhi permintaan pelanggan, lalu memaksimalkan profitabilitas, menjaga kualitas produk atau jasa dari bisnis kita, meningkatkan fleksibilitas, dan memperpendek waktu produksi. Lalu manfaat dari MPO itu sendiri, kualitas produk dapat menjadi lebih baik jika MPO yang baik dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi dari harapan pelanggan. Lalu pada pertumbuhan bisnis kita, manfaatnya dengan manajemen produksi dan operasi yang efektif, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada produksi usaha kuliner yaitu food service. Food service itu produk makanan siap saji di outlet seperti restoran, hotel, food court, dan booth. Kemudian ada kitchen central, itu produksi bahan setengah jadi untuk dijadikan jaringan outlet. Kemudian produksi olahan bahan makanan yang untuk dijual ke jaringan B2B atau bisnis to bisnis seperti catering, restoran, outlet, dan lain-lain. Untuk umur produknya itu kurang lebih 5 hari. Dan untuk industri kecil dan menengah, produksi olahan makanan dalam kemasan untuk dijual ke konsumen langsung itu sekitar kurang lebih 5 hari.
seperti makanan kering, makanan basah, minuman, dan makanan beku. Selanjutnya untuk jenis legalitas keamanan pangan, untuk food service itu ada packaging, dan untuk industri kecil dan menengah itu ada SPPRI dan BPOM. Untuk perbedaan SPPRI dan BPOM yaitu dari aspek pemberian sertifikatnya. Untuk aspek SPPRI untuk pemberiannya itu tingkat kabupaten atau kota, sedangkan BPOM itu untuk tingkat nasional. Untuk cakupan produknya, SPPIRT itu untuk produk pangan olahan dari industri rumah tangga yang resikonya lebih rendah, sedangkan BPOM itu untuk pangan olahan yang termasuk pangan resiko tinggi seperti kosmetik, obat-obatan, dan suplemen. Untuk target usahanya, usaha kecil dan rumah tangga, sedangkan BPOM itu untuk usaha skala besar seperti pabrik atau industri dengan skala nasional. Latar belakang dari Choco Banana Dry Mora ini, Dry Mora itu adalah suatu bisnis makanan ringan modern. Dalam hal ini, produk yang kami tawarkan itu adalah salah satu jenis camilan modern, yaitu Choco Banana. Nah, produk ini merupakan produk yang berbahan dasar kulit lumpia dengan bahan dasar pisang yang dibaluti kulit lumpia juga coklat. Ada beberapa alasan kenapa kami memilih untuk membuat Choco Banana ini. Salah satunya karena pisang itu merupakan buah yang mudah untuk didapatkan dan juga terjangkau murah. Lalu prosesnya juga mudah. Dan untuk struktur organisasi dari Choco Banana Dry Mora, untuk CEO-nya yaitu Siti Ansori, dan untuk CFO-nya saya sendiri Adina Puspita Dewi, dan untuk CMO-nya itu Siti Nurani Nurokahya. Untuk tugas dan tanggung jawab CEO yaitu memimpin dan mengarahkan tim manajemen, kemudian mengambil keputusan strategi untuk kelancaran bisnis Dry Mora, membangun dan memelihara hubungan dengan investor dan mitra bisnis, kemudian mengawasi kinerja keuangan bisnis. Untuk tugas CFO yaitu menyusun anggaran tahunan dan bulanan, memantau dan mengendalikan pengeluaran, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan, kemudian melakukan analisis keuangan dan memberikan saran kepada CEO, memastikan kesehatan keuangan bisnis Dry Mora. Dan untuk tugas dari CMO yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi marketing yang kooperatif untuk Dry Mora, kemudian membangun brand awareness dan meningkatkan pangsa pasar Dry Mora, kemudian meningkatkan penjualan dan pencapaian target pendapatan, kemudian memantau tren pasar dan mengembangkan target dan mengembangkan strategi marketing yang sesuai. Kemudian dari legalitas, nah karena bisnis Choco Banana Dry Mora ini termasuk ke dalam jenis produk usaha kuliner industri kecil dan menengah, maka salah satu legalitas yang diperlukannya yaitu NIB. Nah, ini adalah NIB dari Dry Mora Choco Banana. Lalu bisnis proses model, mulai dari proses produksi, gudang, lalu operasional, dan juga pembeli. Nah, mulai dari proses produksi kita mengecek kualitas bahan, lalu menyiapkan bahan, mulai dari pisang, pengupasan, lalu menyiapkan kulit lumpia dan mengisi kulit lumpia dengan pisang, lalu membentuknya, lalu mempacking. Untuk gudang sendiri kita menyimpan bahan-bahannya di dalam freezer atau kulkas, lalu mencatat stok yang masih tersedia. Untuk operasional kita menggunakan pre-order, lalu menyiapkan pesanan dan proses penggorengan. Proses ke pembeli, setelah kita mengadakan sistem PO, kita konfirmasi pesanan pelanggan yes atau tidak. Kalau misalkan pelanggan yes, kita akan mengantar dan mengambil pesanannya atau COD, lalu menerima pembayaran.
Setelah itu feedback dari pembeli atau kita meminta testimoni dari pelanggan yang sudah membeli. Untuk selanjutnya yaitu standar operasional prosedur dari Choco Banana. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian pengemasan, penyimpanan, pemasaran, maintenance, dan evaluasi. Untuk proses pengadaan SOP pengadaan bahan baku, yang pertama yaitu pemilihan supplier, kemudian pemeriksaan bahan baku, setelah itu penyimpanan bahan baku. Untuk produksinya yaitu menyiapkan bahan dan alat-alat dan tempat produksi, kemudian pembuatan Choco Banana, selanjutnya penggorengan, setelah penggorengan itu mengiriskan dan dinginkan, kemudian setelah itu pemberian varian topping. Untuk pengemasannya yaitu pemilihan kemasan, pengemasan dan pelabelan. Setelah itu penyimpanan. Kemudian pemasaran kita menggunakan sistem dua, yaitu offline dan online menggunakan media sosial. Setelah itu proses maintenance, yaitu pembersihan peralatan, pengecekan stok bahan, dan pembuangan limbah produksi. Setelah itu evaluasi. Untuk mengevaluasi produk tersebut, kita melakukan cek feedback pelanggan, kemudian melakukan monitor kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih untuk narasumber kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, angkat tangannya, terus sebutin nama sama kelasnya. Saya dari kelompok Budi. Di sini saya mau bertanya mengenai strategi pemasaran seperti apa yang kalian lakukan, terutama di era Gen Z seperti kita ini, yang dimana pasti calon customer Gen Z kalian ini tidak ingin strategi pemasaran kalian itu yang biasa-biasa saja. Mereka mungkin akan tergiur dengan ciri khas kalian atau keunikan kalian. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anissa mengenai strategi pemasaran menurut era Gen Z ya. Menurut saya sebagai CMO, yang akan kita lakukan adalah membuat konten dan lebih kreatif lagi. Membuat konten seperti sekarang trennya tuh tren konten apa nih gitu. Itu yang akan kita lakukan. Jadi strategi yang kita lakukan pasti riset tren apa yang sedang populer. Jadi jangan sampai kita hanya melakukan secara offline, tapi diperkuat strategi secara online juga untuk memperluas pemasaran dan juga promosi yang kita lakukan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya nih, kan ini bisnisnya bisnis barangan toko ya, dimana coklat sama pisang. Nah, sementara di luar sana itu udah banyak coklat sama pisang. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apa pembeda dari produk kalian sama bisnis yang lain? Terima kasih. Bisnis Choco Banana itu emang udah banyak ya pesaingnya, udah banyak juga yang bisnis seperti ini serupa. Yang kita lakukan beda dari yang lain, mungkin dari konsisten rasa. Kan kalau misalkan dari yang lain rasanya ada yang kadang beda-beda, tapi kita memilih kualitas bahan mulai dari pisang. Pisangnya itu kita ambil dari pohon yang dekat rumah, terus nggak pernah dari pisang yang lain gitu. Jadi konsisten rasa ya yang membedakan. Mulai dari varian kita terus yang membedakan lainnya, kalau misalkan ada pelanggan atau customer yang mau request varian, itu bisa. Karena nggak semua bisnis kalau misalkan udah variannya itu tetap itu. Kalau kita bisa
bisa request varian. Selanjutnya, perwakilan dari SNEKM 48. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara untuk mengukur atau memastikan bahwa kemasan yang dari Mora lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang baik. Terima kasih. untuk tadi kan pertanyaannya untuk standar kemasannya ya. Ya kan sebelumnya kita nih packagingnya atau kemasannya itu kan sebelumnya cuma apa kayak Mika gitu ya. Ya untuk Mika itu karena kita kan masih proses masih baru lah ya. Kemudian kami mendengar keluhan pelanggan seperti kan kalau pakai Mika itu berminyak. Kemudian kami evaluasi kami menemukan solusi bahwa kemasan itu diganti box gitu. Nah di bawahnya itu dipakai kayak kertas minyak. Jadi minyaknya itu nggak keluar dan untuk nggak akan berpoten gitu. Kalau untuk pengukuran itu kami melihat dari evaluasi dari feedback pelanggan. Apakah sudah terjawab? Siang semuanya, perkenalkan saya Kusuma dari Divisi Depok ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah di sini kan ada merek namanya Dremora ya. Apakah sudah dicek, sudah ada yang punya atau belum? Yang kedua, kenapa di sini ada tagline ya, manisnya bisnis apa tuh? Tagline ya, manisnya bisnis rahasia produksi Choco Banana Dremora. Kenapa tagline-nya begitu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Untuk tagline-nya itu makanan ringan masa kini. Makanan ringan masa kini. Iya. Nggak ditunjukin. Misalnya kalau tadi saya lihatnya ini ya, manisnya bisnis gitu kan, manisnya Dremora yang dimana jadi diikutin enggak ya? Makanan ringan masa kini. Oke. Di sini tadi saya lihat Dremora ada di IG soalnya. Itu bukan yang punya. Iya. Betul. Betul. Terima kasih. Udah ngecek aman mereknya? Aman. Terima kasih. Iya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari Zarani dari kelompok New Day Snack. Dea dari Zarani dari kelompok New Day Snack. Selama berbisnis Dremora, apa aja sih resiko utama dalam manajemen produksi Choco Banana Dremora ini? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itu saja. Mohon dijawab. Selama kita bisnis Dremora Choco Banana ini, resiko dari manajemen produksi yang kita rasakan mungkin peningkatan penjualannya kurang. Meskipun kita udah promosi di Instagram kita juga yang belum terlalu banyak. Kalau misalkan di WhatsApp lumayan banyak, jadi penjualannya lebih tinggi di WhatsApp. Kalau untuk offline sendiri, yang kita rasakan buat orang-orang sekitar kedukung sih. Jadi ikut membeli. Untuk yang lainnya, mungkin ini kitanya belum terlalu konsisten, masih secara mood karena kan kita produksinya bisa dibilang masih belum stabil, jadi belum terlalu konsisten. Itu aja sih. Selanjutnya ada nama saya Pangkana dari kelompok Servisius mau bertanya, bagaimana manajemen operasional dapat mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan efisiensi operasional sambil terus mendorong inovasi produk yang seringkali membutuhkan perubahan signifikan pada proses produksi.
Saya mau bertanya, bagaimana manajemen operasional dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan efisiensi operasional sambil terus mendorong inovasi produk dan seringkali membutuhkan perubahan signifikan pada proses produksi. Terima kasih. Mengedepankan. Jadi untuk inovasi yang kedepannya kita selalu melakukan tahap keberlanjutan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada komplain dari pelanggan, kita akan memperbaiki hal-hal itu. Ya, jadi kita melihat, kita evaluasi dulu, terus melihat dari feedback pelanggannya seperti apa kita lihat. Setelah itu kita evaluasi dan mendapatkan solusinya. Dan setelah itu mendapat solusinya, ya, dan kita memperbaiki. Nanti kan kelompok yang lain mah nggak kayak gini ya. Oke, selanjutnya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaku, saya dari kelompok Cimut. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara dari Mora itu mengidentifikasi apa sih produk Choco Banana ini, di mana sekarang banyak pesaing. Maksudnya caranya dalam maksudnya pengalaman dari Mora itu menjalankan bisnis ini, bagaimana caranya? Terima kasih. Dan Bu Alin lebih ke bagaimana sih dari Mora itu ada persaingan menghadapi pesaing. Kita akan terus inovasi, jadi membuat hal yang lebih unik yang sebelumnya belum diciptakan. Misalkan Choco Banana ini kebanyakan tuh pisang di dalamnya, tapi belum ada coklatnya. Nah, kita membuat piscok, tapi atasnya masih ada topping. Karena kebanyakan kalau Choco Banana itu topping coklatnya hanya di atas, bukan piscok gitu. Kalau kita tuh piscok tapi masih ada topping lagi. Nah, itu membedakan sih. Soalnya ada beberapa produk bisnis yang seperti ini yang saya lihat dalamnya itu tidak ada coklat, berbeda seperti kita, tapi kita masih piscok tapi ada toppingnya. mau sedikit tambahin. Terus juga kan Choco Banana itu toppingnya cuma kayak choco chips, kacang, sama keju kayak gitu. Dari kita tuh ada marshmallow, apa lagi? Meses, sama Oreo. Gimana Ibu, udah cukup terjawab? Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani Alia. Saya perwakilan dari kelompok Kali Tim. Saya ingin bertanya, apa sih cara terbaik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka? Kayak gimana sih caranya gitu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Untuk menjaga hubungan yang lebih baik dengan konsumen, tentunya kita komunikasi, atau misalkan gini deh, kalau ada promosi kita menawarkan, kalau misalkan pelanggan itu membeli lebih dari kita maksimal lah, beli 5 produk, kita akan memberikan apa ya, free atau gratis ya, kayak buy one get one, tapi di kita enggak, buy two get one. Gitu ya. Ya, setelah itu juga kita untuk membangun loyalitas pada pelanggan, kita juga kayak memberikan gratis ongkir itu untuk para pelanggannya. Jadi untuk beberapa daerah kita memberikan gratis ongkir. Terima kasih.
Gimana Ipit? Udah jawab? Baik. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Angga Rahman Fadila dari bisnis arsitek. Saya ingin bertanya, kan tadi bisnis Dremora menggunakan pisang dari pohon dekat ke rumah untuk menjaga konsistensi rasa. Semisal pisang tersebut gagal atau jelek, itu bagaimana ya cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Adia. Dari pisang kita ngambilnya emang dari pisang terdekat. Nah, si pisang itu tuh jadi bukan cuma beberapa pohon. Jadi satu kebun itu ada berapa? 2 kotak itu. Nah, dari semuanya itu kemungkinan nggak semuanya jelek pisangnya. Ada beberapa pisang pasti yang bagus. Nah, kita juga nggak ngambil semua pisang dari apa sih? Iya, dari kebun itu ngambil pisang semuanya dari itu ya. Iya, dari kebun itu, tapi semuanya nggak kita ambil gitu. Kita juga bakalan milih-milih mana pisang yang bagus buat buat diproduksi. Kalau misalkan pisangnya, karena saya perjelas ya. Jadi di dalam satu lahan itu tuh bukan cuma ada satu pohon pisang yang kita pakai. Jadi ada beberapa, tapi rasanya masih tetap sama. Jadi kalau misalkan dari pohon A nih kebetulan pisangnya jelek, kita akan mengambil dari pohon B. Gitu. Tapi itu masih satu pohon lah, satu tanaman. Satu blok kebun gitu. Satu blok kebun gitu. Jadi tapi rasanya tetap sama karena kita udah pernah nyoba dari beberapa lahan yang ada di situ, rasanya tetap sama. Dan sebelum kita memproduksinya juga kita memeriksa dulu bahan-bahannya itu. Kayak misalnya juga kita periksa dulu. Terus dalam satu pisang itu kan gede ya. Kalau misalkan ada beberapa yang jelek, kemungkinan ada beberapa pisang yang bagus juga. Nah, kita ngambil otomatis yang bagus ya. Ya. Cukup terjawab. Selanjutnya Dicatat yang bertanya bukan nanti. nama-namanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurazaki. Saya dari bisnis jasa konten kreator. Saya ingin bertanya, tadi kan untuk menarik perhatian Gen Z itu lebih diutamakan digital marketingnya ya. Konten apa yang udah pernah dibuat sama Dremora? Terus apakah hasilnya memuaskan, maksimal untuk menarik konsumen? Baik, terima kasih. Mungkin untuk konten yang kita buat belum terlalu banyak. Ada di IG, di sorotan mungkin cuma ada satu, cuma kita pernah membuat konten lebih banyaknya diupload di WA gitu. Karena yang melihatnya lebih banyak di sana. Jadi kalau di Instagram ada beberapa konten yang pernah kita buat, mungkin produksinya doang sih. Apa sih? Yang kita buat tuh produknya aja, kayak kita belum terlalu banyak membuat konten, tapi kita pernah nyoba waktu kemarin baru-baru mempromosikan di akun live TikTok. Tapi lebih banyak peningkatan melihatnya di live TikTok dibanding kita membuat konten itu. Mungkin kalau kita meningkatkan lagi akan lebih banyak, akan diusahakan. Terima kasih. Gimana? Sudah cukup terjawab? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kusuma, perwakilan dari bisnis Bebek Magis. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa diberikan contoh bagaimana sih cara memasarkan atau menawarkan produk kakak ini nih, Dremora? Silakan. Kita mau menawarkan bisnis kita. Ini ada Choco Banana. Boleh dicoba dulu buat testingnya. Saya lagi puasa, boleh ditampilin aja, ditampilin di pernah ditawarkan dalam kata-kata ya. Baik, ini tuh Choco Banana, isinya coklat, dalamnya coklat sama pisang. Terus kita kayak kemudian ini digulung menggunakan lumpia. Terus
pisang itu lupa bukan bukan Pisang nangka, raja serai, raja bulu, pisang lupa yang buat pisang Moli. pisang moli, baik. Terus gak apa-apa kan harus tahu. Masa ini pisang apa? Pisang apa ya? lupa Katanya kebun sendiri kan? Iya. Terus coklatnya coklat apa ini? ini coklat glass Glass. Iya. Coklat glass merah boleh? merek apa sih merek glass ya kalau nggak salah Ada Elmer, ada Garuda, ada Tulip. Glass itu jenisnya biasanya. Baik, ini saya terima. Ini saya beli ya. Ini Iya. saya beli. Berapa satu porsinya? 100.000 aja 100.000. 100.000. Berapa? 10.000. Ini isi 7 isi 7. Oh, gitu. Pakai kris ya. Baik, ini 10.000 isi 7 coklat pisang. Oke. Terus apa manfaatnya? Ketika saya makan ini, akan merasa gembira kah? Manfaat dari pisang. Manfaat dari pisang ada vitaminnya juga. Terus kalau makan ini, kalau misalkan lagi bad mood, ini kan rasanya manis. Jadi kuning. Jadi kuning. Iya. Apalagi makannya sambil liatin kita. Ibu-ibu kan sering ngacang, jangan diabetes. Terima kasih ya. Iya. ada yang ingin bertanya Udah silakan. Satu lagi deh. Satu lagi terakhir. Perkenalkan nama saya Eka Maulana dari Bisnis Moukyut. Pertanyaannya, apakah ada visi dan misi dalam bisnis toko banana Del Mora dan yang melatar belakangi memilih produk toko banana tersebut? Terima kasih. Kalau untuk visi dan misi kan kita awalnya itu karena LST ini ya, terus karena kita juga kan di awalnya dituntut untuk berbisnis, bagaimana kita tuh bisa bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah mulai dari situ kita nih diskusi apa ya produk yang gampang mulai ditemukan, tapi mudah ditemukan, mudah dibikin gitu. Nah kita diskusi kalau yang mudah itu bisnis pisang dan coklat kan itu mudah ditemukan ya. Dan untuk visinya itu mungkin visi misinya itu mungkin dari kita itu awalnya emang dari LSI kita dituntut untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita sendiri dengan bisnis tersebut. Oke. Ada teman. Udah, silakan dikelasin kalau udah. Sama moderator. Kasih kesimpulan. 1, 2, 3. Udah, dikelasin. Udah terjawab semuanya? Tadi udah selesai. Udah, ditutup. Baik hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara seminar hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita atas pemaparan materi yang luar biasa ini, dan kepada seluruh peserta partisipasi aktifnya. Kami harapkan